Saya Mala, Diamond Master dari Atomi Indonesia. Saya menjalankan bisnis ini berdua dengan Pak Jaya. Saya bisa ada di sini karena Pak Jaya, karena saya awalnya tidak mau menjalankan bisnis Atomi. Ya, saya merasa saya sudah cukup dengan produk yang saya pakai sebelumnya. Pak Jaya selalu kasih saya visi, kasih saya harapan, sampailah kami bisa ada di sini. Karena kami nggak punya privilege untuk memulai bisnis ini. Kami bukan mulai dari saat Atomi baru buka, bukan. Kami tidak punya satu kaki kuat, tidak. Kami harus bangun dari nol semuanya dan kami harus kerja keras untuk bisa sampai di tempat ini hari ini Bapak Ibu. Ya. Kami bisa, Anda pun pasti bisa. Oke Bapak Ibu, kita excited sekali karena kita akan segera punya satu produk baru. Sudah tahu? Tahu ya pasti ya, ada yang sudah pernah minum, sudah pernah mengkonsumsi produknya? Pernah. Siapa yang pernah mengkonsumsi omega 3? Merek Atomi atau bukan? Yang merek Atomi? Yang bukan Atomi? Yang bukan Atomi ngaku aja, nggak apa-apa. Banyak orang yang kenal omega 3 sudah lama mengkonsumsi. Kami sudah mengkonsumsi omega 3 lebih dari 25 tahun Bapak Ibu. Jadi omega 3 bukan sesuatu yang baru buat kami. Ya, tapi setelah kami kenal omega 3 di Atomi langsung switch. Kita kan ganti brand Bapak Ibu. Apapun yang kita konsumsi sebelumnya, setelah kita tahu di Atomi ada dan pasti lebih bagus, kita ganti merek ya. Nah Bapak Ibu, saya mau jelaskan, sebenarnya saya butuh waktu 1 jam untuk jelasan ini ya. Tapi mudah-mudahan saya bisa selesaikan dalam 30 menit. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu di omega 3 sendiri, ini fakta tentang omega 3 ya. Supaya kita tahu kenapa kita butuh omega 3. Yang pertama, omega 3 itu adalah esensial. Esensial artinya sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, tapi tubuh kita tidak bisa membuatnya sendiri. Jadi harus dapat dari makanan atau dari suplemen ya. Dari makanan agak terbatas kita mendapatkannya sehingga suplemen menjadi solusi. Nah kemudian banyak orang berpikir semua omega 3 itu sama. Ya, banyak orang ketika saya cerita omega 3, mereka bilang saya masih punya, saya dikasih sama teman saya, dikasih sama saudara saya, satu botol gede-gede isinya 500 butir mungkin, botol besar dan harganya murah, pasti namanya juga hadiah kan, nggak mungkin yang mahal-mahal dikasih hadiah. Nah omega 3 itu nggak sama semuanya ya. Nah saya mau jelaskan ada 3 bentuk dari omega 3. Ada yang namanya EPA, pernah dengar? Ya, ada yang namanya DHA, pernah dengar? Ada yang namanya ALA, pernah dengar? Enggak pernah dengar mungkin ya. Lebih sering kita dengar EPA, DHA. Betul Bapak Ibu, EPA, DHA berasal dari ikan atau dari alga. Sementara yang ALA ini berasal dari tumbuhan ya. Mungkin bisa dikonsumsi untuk vegetarian, yang omega 3 EPA DHA juga ada dari alga yang bisa dikonsumsi vegetarian. Tapi ALA ini untuk dipakai oleh tubuh kita harus dikonversi dulu menjadi EPA DHA. Dan konversinya itu rendah sekali, sekitar kurang dari 10%. Jadi kalau kita konsumsi ALA untuk dapatkan EPA DHA itu hanya dapatnya kecil sekali dan itu tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Ya, jadi yang paling bagus omega 3 sudah berbentuk EPA dan DHA. Yang kemudian fakta yang ketiga adalah penting sekali untuk melihat rasio antara omega 3 dan omega 6. Bapak Ibu mungkin pernah lihat suplemen di luar sana omega 3, 6, 9. Pernah dengar? Pernah minum? Itu mubazir Bapak Ibu. Yang Anda butuhkan cuman omega 3-nya. Omega 6 kita sudah dapat secara berlebihan di makanan kita. Setiap hari kita makan makanan yang digoreng-goreng itu sudah dapat omega 6. Nggak perlu disuplemenkan omega 6 itu. Omega 9 itu non esensial. Jadi itu banyakan yang mubazir. Yang kita butuhkan adalah omega 3. Nah sekarang masalahnya pola makan orang modern. Omega 6 ini berlebihan, terlalu mudah didapatkan, terlalu banyak kita dapat dari makanan kita. Akhirnya tidak seimbang, omega 6 terlalu banyak,
omega 3-nya terlalu sedikit. Rata-rata pola makan orang modern perbandingannya 20:1. Omega 6-nya 20, omega 3-nya cuma 1. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak inflamasi dalam tubuh kita. Yang idealnya perbandingannya itu tidak boleh lebih dari 1:4. Ya, antara omega 3 1, omega 6-nya hanya boleh 4. Tapi kenyataannya kita makan terlalu banyak omega 6. Akhirnya kita harus mengimbangi dengan lebih banyak lagi omega 3 ya, atau kurangi omega 6-nya supaya keseimbangan itu kita capai. Nah, 3 fakta ini penting sekali untuk kita ketahui supaya kita tahu mengapa kita butuh omega 3 ya. Nah, kita lihat manfaatnya omega 3 secara umum. Ya, omega 3 itu terlalu banyak manfaatnya di dalam tubuh kita. Kadang-kadang saya ketemu orang yang bilang, saya sudah minum hemohim. Masih perlu saya minum omega 3 lagi? Menurut Bapak Ibu gimana? Itu 2 hal yang berbeda. Hemohim lain, omega 3 lain. Ya, itu sama aja kayak misalnya bilang, saya udah minum hemohim, saya nggak usah makan lagi ya. Jadi beda banget Bapak Ibu ya. Hemohim Anda butuh untuk imunitas tubuh Anda, tapi omega 3 punya banyak peran di tubuh dan itu bahan baku untuk berbagai kebutuhan di tubuh kita. Nah, kita lihat secara umum banyak perannya, ini sebagian saja ya. Mendukung kesehatan jantung ya, banyak orang tahu ini untuk mendukung kesehatan jantung. Kemudian dia antiinflamasi Bapak Ibu, jadi dia mendukung kesehatan imun, mengurangi radang sendi juga ya. Kemudian omega 3 itu bagus sekali untuk fungsi otak. Bagus untuk menjaga kesehatan mata ya. Jadi partner yang bagus dengan luasantin. Kemudian omega 3 juga meningkatkan suasana hati, mood, memperbaiki mood. Ada yang suka moody, suka marah-marah? Ya, kurang omega 3 mungkin ya. Kemudian omega 3 juga bagus untuk kulit dan rambut ya. Mungkin Anda pikir hanya skincare saja yang bagus untuk kulit, tapi omega 3 itu bikin kulit kita bisa glowing. Nanti kita lihat satu persatu Bapak Ibu ya. Nah, orang sering bingung nih antara EPA DHA, bagaimana sering lupa-lupa gitu ya. Kita yang awam gitu sering lupa. EPA buat apa, DHA buat apa? Yang gampang saya kasih nginget ya. Untuk leher ke atas itu kita butuhnya DHA. Walaupun bukan 100% cuma DHA ya. Tapi yang gampang diingat leher ke atas DHA. DHA untuk apa Bapak Ibu? Untuk otak, untuk mata. Otak dan mata ada di mana? Leher ke atas ya. EPA bagus untuk kardiovaskular, untuk jantung dan pembuluh darah. Letaknya di seluruh tubuh sih, tapi lebih gampang kita ingat untuk jantung ya. Berarti posisinya ada di leher ke bawah ya, betul ya. Kemudian untuk sendi. Ya, sendi-sendi. Jadi untuk gampang kita ngingetnya, DHA sekarang ingat untuk apa? Untuk otak, untuk mata ya. EPA untuk apa? Untuk jantung, pembuluh darah, sendi ya. Tapi kombinasi dari EPA dan DHA itu bagus sekali untuk antiinflamasi. Kalau dia antiinflamasi berarti semua perannya untuk tubuh kita. Untuk apa? Pertama untuk imunitas tadi, kemudian untuk kulit ya, itu gabungan dari EPA dan DHA. Untuk rambut, untuk hormon, untuk ginjal juga bagus Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu. Nah, peran omega 3 di otak? Yang pertama, DHA itu komponen utama dari otak kita. 40% dari total lemak di otak kita itu adalah bentuknya DHA. Ya, jadi kalau DHA-nya berkurang, otaknya pasti kurang berfungsi maksimal ya. Kemudian DHA ini juga menyusun membran sel saraf supaya sel sarafnya kuat sehat ya. Kemudian dia menambah daya ingat ya dan kognitif. Kognitif apa Bapak Ibu? Kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk memecahkan masalah dan kemampuan mengambil keputusan. Kalau ada yang belum mengambil keputusan untuk menjadi sales master misalnya, konsumsi omega 3 banyak-banyak supaya bisa cepat ambil keputusan Bapak Ibu ya. Kemudian omega 3 itu menurunkan resiko Alzheimer dan demensia ya, menurunkan kemungkinan mental health dan gangguan mood ya. Jadi dia akan EPA-nya terutama di sini akan memperbaiki transmisi serotonin dan dopamin di otak kita ya. Jadi akan bantu
kecemasan dan depresi ya. Jadi mereka yang punya masalah mental boleh perbanyak konsumsi omega 3. Kemudian omega 3 itu penting banget untuk perkembangan otak janin. Makanya ibu hamil butuh omega 3. Anaknya setelah melahirkan dikasih ASI. Di dalam ASI itu ada DHA untuk perkembangan otak anak dan untuk matanya ya. 1000 hari pertama anak itu dilahirkan, dia harus cukup omega 3 kalau Anda ingin anaknya otaknya berkembang maksimal dan matanya bagus hasilnya ya. Nah, omega 3 ini membuat aliran darah ke otak lebih baik ya. Nah, Bapak Ibu untuk tadi fungsi kognitif, daya pikir, daya ingat, kemampuan mengambil keputusan tadi itu butuh sekitar 1000 mg omega 3. Jadi Anda ingat-ingat dulu, nanti kita lihat dosisnya di akhir ya Bapak Ibu ya. Ini baru otak. Kemudian untuk mata, 60% asam lemak omega 3 itu ada di retina kita. Jadi penting banget buat mata, 60% loh. Kalau berkurang berarti fungsi mata kita akan menurun. Omega 3 ini memperbaiki aliran darah di mata, membantu mikrosirkulasi. Jadi kan pembuluh darah di mata itu kecil-kecil ya. Jadi membantu mikrosirkulasi di mata dan saraf optik ya. Mengurangi resiko glaukoma dan diabetik retinopati ya. Nah kemudian dia meningkatkan fungsi kelenjar meibom. Kita punya kelenjar air mata Bapak Ibu, itu bahan bakunya adalah omega 3. Jadi kalau kita lihat ini air sebenarnya lapisan terluarnya adalah lemak ya. Jadi kita butuh omega 3 untuk memberi lapisan air mata, mengatasi mata kering dan iritasi ya. Jadi kalau Anda sering mengalami apalagi kita sekarang banyak lihat gadget ya. Jadi sering kali banyak yang punya masalah mata kering walaupun masih usianya muda-muda. Nah, omega 3 dan luasantin akan membantu. Kemudian menurunkan inflamasi di sekitar mata ya, melindungi sel fotoreseptor untuk memproses cahaya menjadi visual ya. Jadi ini akan memperlambat yang namanya degenerasi makula ya, seperti fungsi yang di luasantin juga. Nah, kemudian dia memperlambat penurunan fungsi mata termasuk untuk perkembangan miopi. Miopi itu rabun jauh ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau cukup omega 3 tidak cepat naik rabun jauhnya. Jadi lensa matanya segitu-segitu aja ya. Jadi lensa yang dipakai tuh nggak cepat nambah-nambah sampai jadi tebal gitu ya. Oke. Kemudian untuk kardiovaskular, dia menurunkan trigliserida. Kemudian dia berperan sebagai antitrombosis, sebagai pengencer darah alami, mengurangi resiko pembekuan yang memicu serangan jantung maupun stroke ya. Kemudian dia menjaga irama jantung supaya tetap teratur. Anda tahu orang yang ada mengalami gangguan irama jantung yang namanya aritmia, itu juga bisa dibantu dengan omega 3. Kemudian dia memperlambat pembentukan plak di pembuluh darah. Dia menurunkan inflamasi, meningkatkan fleksibilitas arteri atau pembuluh darah kita sehingga tekanan darah juga akan lebih stabil ya. Kemudian untuk sendi, apa peran omega 3 untuk sendi? Mengurangi peradangan, meredakan kekakuan sendi, meningkatkan pelumasan. Jadi sendinya akan lebih terlumasi. Anda sering bangun pagi terasa kaku-kaku? Ayo bantu dengan omega 3 ya. Kemudian omega 3 ini mengurangi aktivitas enzim yang memecah tulang rawan Bapak Ibu ya. Nah kemudian untuk kulit, EPA sebagai antiinflamasi, mengurangi peradangan, kulitnya yang merah-merah, iritasi, jerawat, psoriasis ataupun eksim ya. Juga dia melindungi dari kerusakan akibat sinar UV. Kemudian DHA menjaga struktur kulit, memperkuat skin barrier ya, menambah lapisan lipid dan membantu hidrasi. Jadi Bapak Ibu skincare ditambah konsumsi omega 3 dari dalam itu akan buat kulit kita lebih bagus. Kemudian mengurangi tanda-tanda penuaan dini pasti. Gabungan dari EPA dan DHA mengurangi tanda-tanda penuaan dini, melindungi kolagen dari kerusakan. Kulit kita akan lebih kenyal, kerutnya berkurang, lebih halus, lebih glowing ya. Nah untuk rambut apalagi? Kalau kita sering mengalami inflamasi yang kronis ya, biasanya folikel tempat tumbuhnya rambut itu akan mengecil. Akibatnya rambutnya nggak bisa tumbuh lagi di situ, rambutnya rontok dan nggak bisa tumbuh yang baru. Nah omega 3 berperan untuk mengatasi inflamasinya, menutrisi kulit kepala, mengatur produksi sebum, kelenjar minyak,
Kemudian memberi nutrisi dan oksigen ke akar rambut supaya rambutnya bisa tumbuh cepat dan sehat. Jadi omega 3 juga bagus buat rambut ya. Kemudian untuk kesehatan ginjal, mungkin Anda jarang dengar ini ya. Dia mengurangi proteinuria. Anda pernah dengar 1-2 kasus mungkin orang yang mengalami kebocoran protein tuh ya. Nah itu proteinuria. Kemudian omega 3 mengurangi peradangan dan fibrosis di ginjal. Fibrosis itu jaringan parut. Akibat sering terjadi radang, biasanya terjadi jaringan parut, bekas-bekas luka di dalam ginjal ya. Kemudian pasien dialisis, pasien cuci darah, itu lama-lama biasanya kulitnya gatal-gatal. Omega 3 juga akan membantu ya. Kemudian omega 3 itu punya banyak peran untuk hormon. Banyak hormon di dalam tubuh kita itu bisa berfungsi normal karena bantuan omega 3. Yang pertama tadi perbaikan mood udah pasti ya. Serotonin, dopamin. Kemudian keseimbangan hormon reproduksi. Untuk wanita, dia mengatur hormon yang berperan dalam ovulasi dan siklus menstruasi. Juga membantu mengatasi nyeri haid. Kemudian untuk pria, untuk kesehatan testis dan meningkatkan kualitas serta pergerakan sperma. Ya. Omega 3 juga mengatur hormon stres atau kortisol. Anda yang sering stres, Anda bisa bantu dengan ginseng, bisa bantu dengan hemohim, bisa bantu dengan omega 3 juga. Ya. Nah, kemudian dia membantu produksi melatonin untuk siklus tidur Bapak Ibu ya. Masih banyak sekali peran omega 3. Kita nggak mungkin bahas satu-satu, Anda sambil konsumsi produknya nanti sambil belajar satu persatu. Nanti Anda sendiri punya cerita kok. Setelah minum omega 3-nya Atomy, saya jadi begini-begini. Dapat manfaat tambahan ya. Nah Bapak Ibu ada yang unik dari omega 3 Atomy. Tapi saya harus jelaskan sedikit mengenai struktur molekulnya. Selama ini mungkin di pasaran Anda hanya mengenal satu jenis omega 3 ya. Apalagi di Indonesia nggak ada jenis omega 3 yang akan dipasarkan oleh Atomy ya. Di Indonesia belum ada, saya sudah lihat berbagai merek belum ada di Indonesia. Nah jadi omega 3 itu sebenarnya pada saat dia diekstrak dari ikan, boleh mungkin yang struktur molekul ini. Pada saat pertama diekstrak dari ikan itu bentuknya trigliserid Bapak Ibu ya. Strukturnya seperti yang paling kiri Anda lihat itu bentuknya trigliserid. Itu pertama diekstrak diambil minyaknya dari ikan bentuknya seperti itu ya. Trigliserid ini masih ada lemak tak jenuhnya, masih ada mungkin polutan, kontaminan yang terikut di dalamnya. Nah ini akan diproses dulu ya. Diproses menjadi bentuk kedua, bentuk etil ester namanya. Di bentuk etil ester ini dia sudah hilang kontaminannya, sudah dimurnikan ya. Tapi karena dimurnikan struktur molekulnya berubah dari trigliserid. Akhirnya dia tidak terlalu stabil, dia mudah teroksidasi dan tubuh kita tidak bisa terlalu efektif menyerap bentuk etil ester ini. Tapi di sisi lain dia murah ya. Nah kemudian dengan adanya teknologi sekarang diubah lagi ke bentuk semula. Bentuk pertama tadi trigliserid itu bentuk yang bisa diterima oleh tubuh kita, bisa mudah siap untuk diserap oleh tubuh kita. Ya, bentuk kedua kurang efektif untuk diserap tubuh. Setelah diubah ke bentuk ketiga, namanya RTG, bentuk molekulnya re-esterified triglyceride ya. Nah, dia murni, sudah dimurnikan, tidak ada polutan, tidak ada lemak tak jenuh ya. Dan dia menyerupai triglyceride. Jadi tubuh kita menyerapnya lebih efektif. Tubuh kita menyerapnya lebih bagus, lebih efisien ya. Jadi ini bedanya Bapak Ibu, nanti fish oil omega 3 kita adalah bentuk molekulnya yang ketiga tadi ya. Nah mayoritas omega 3 yang ada di pasaran itu bentuknya yang tengah tadi, yang etil ester. Kenapa etil ester? Karena biayanya murah, biaya produksinya ya. Terus ekonomis, jadi kalau untuk dijual tuh gampang banget. Memang nggak jelek-jelek amat, tapi tingkat penyerapannya tadi rendah dan mudah teroksidasi ya. Untuk dikonversi kembali ke bentuk RTG tadi, biaya produksinya harus nambah 30-40%. Makanya kebanyakan perusahaan tidak mau mengubahnya ke bentuk yang ketiga, bentuk RTG. Karena mahal, harga produknya akan melonjak. Kalau ongkos produksinya naik 30-40%, Anda bisa tahu produk akhirnya naiknya berapa banyak. Jauh berkali-kali lipat biasanya ya. Nah RTG ini Bapak Ibu tingkat penyerapannya 70% lebih baik dari etil ester.
70% lebih baik itu ada penelitiannya ya. Jadi penelitian namanya Dyer-Berg ya. Nah, bahkan setelah diubah menjadi bentuk RTG, dia penyerapannya lebih baik daripada bentuk pertama yang bentuk TG tadi, bentuk trigliserid ya. Nah, kalau kita konversi, kalau saya kasih hitungan mungkin Anda akan bingung, tapi sekilas gambarannya, kalau Anda mengkonsumsi 2 butir fish oil omega 3 yang nanti akan dipasarkan oleh Atomy, itu mungkin setara 3 butir omega 3 yang jenis ethyl ester ya. Di Atomy juga ada semua jenis ini ya, mungkin Anda sebagian ada yang sudah mengkonsumsi, tapi kira-kira gambarannya 3 butir ethyl ester atau 3 butir Alaska Atomy ya, Atomy omega Alaska itu setara dengan 2 butir omega fish oil yang baru ini ya. Jadi jauh lebih efektif ya kan. Kemudian kalau di merek lain kita kadang-kadang nggak tahu kandungan isinya itu apakah sesuai dengan klaimnya. Dibilang di sini 300 mg EPA DHA dalam satu kapsul misalnya. Tapi Bapak Ibu saya baca banyak artikel dari bukan hanya di Indonesia, di luar negeri. Itu dibilang 300 mg EPA DHA, ternyata kandungannya cuma 1 mg, 2 mg, ada yang cuma 10 mg loh Bapak Ibu. Karena kita itu waktu konsumsi produk itu kita kan nggak bawa ke lab dulu, kita nggak cek dulu. Jadi kalau perusahaannya nggak jujur kita nggak tahu minyak apa yang kita konsumsi di dalamnya. Wajar yang jenis ethyl ester yang ada di pasaran banyak sekali yang murah-murah banget Bapak Ibu. Ya, nah kemudian yang merek lain itu banyak sekali kadang-kadang kandungan kontaminannya masih ikut. Nah saya kumpulin beberapa berita ya. Anda bisa lihat sendiri, ternyata ini bukan di Indonesia aja ya, di luar negeri. Setelah produk itu dipasarkan, dikumpul, diperiksa, hasilnya ternyata berbagai merek yang mungkin Anda konsumsi itu terbukti masih mengandung kontaminan. Jadi hati-hati mengkonsumsi omega 3. Tidak semua omega 3 itu sama ya, karena kita harus dapat sesuatu yang pasti dari perusahaannya. Kita nggak bisa sembarang konsumsi omega 3 karena kita nggak mungkin bawa ke lab dulu sebelum minum Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang kita lihat ini omega 3 yang aman. Atomy memberikan kita omega 3 yang aman. Kenapa aman Bapak Ibu? Yang pertama dari bahan bakunya. Ikannya ditangkap dan langsung diekstrak di tempat yang berdekatan dari tempat penangkapannya. Ya, itu ditangkapnya di daerah Chili, ya. Di sana ada arus yang memungkinkan ikan anchovy yang digunakan itu bisa hidup di sana. Ikan ini makannya plankton. Dengan sirkulasinya di laut itu, di situ akan banyak plankton. Banyak plankton berarti banyak ikan anchovy yang datang ke situ untuk mengkonsumsi plankton. Jadi ditangkap di sana, kemudian di dekat-dekat situ masih fresh, baru tangkap langsung diekstrak Bapak Ibu. Tapi kalau di merek-merek lain, saya sebenarnya punya banyak video ya, tapi karena waktu terbatas saya nggak bisa puterin untuk Anda. Itu saya lihat omega 3 yang dibuat dari ikan yang sudah jadi bangkai ikan. Dikumpulkan lama, dibekukan, baru diekstrak setelah sekian lama dikumpulkan. Jadi yang diekstrak tuh bukan ikan fresh tapi bangkai ikan yang sudah lama yang sudah dibekukan ya. Wajar kalau omega 3 di luaran sana banyak yang murah meriah ya. Nah, kemudian omega 3 fish oil ini dia hanya menggunakan satu jenis bahan baku ikan, 100% ikan anchovy ya. Ada sertifikasinya untuk membuktikan dia 100% ikan anchovy. Setiap batch itu diambil sampelnya, bahan baku ikannya, kemudian dianalisa DNA-nya untuk memastikan kandungannya berasal dari mana dan kualitasnya seperti apa, baru dia akan mendapatkan sertifikat yang namanya sertifikat Orivo ya. Nah, Orivo ini yang saya baca-baca di websitenya, mereka juga beli produk jadinya secara diam-diam untuk memastikan bahwa standarnya benar-benar sesuai dengan apa yang mereka berikan. Ya, jadi tidak mudah untuk mendapatkan standar Orivo ini dan produk Atomy punya standar ini Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya lagi, ikan itu biasanya berasal dari kebanyakan kalau kita kenal omega 3 biasanya ikannya apa? Salmon ya,
sering ya salmon ya. Bapak Ibu 30 tahun yang lalu salmon itu mungkin masih liar. Tapi sekarang 20 tahun terakhir salmon itu sudah diternakkan Bapak Ibu. Ya, jadi dia dipasangin tempat di laut, dia hanya hidup di situ-situ aja. Makan di situ, pupnya di situ, pokoknya dia nggak bisa kemana-mana. Jadi akhirnya dia kena banyak bakteri, banyak virus di tubuhnya. Untuk mengatasi itu ikan salmonnya dia divaksin, disuntik lagi. Apa jadinya kalau kita makan ikan salmon yang sudah hidup di lingkungan yang kotor, kemudian divaksin lagi, semua itu akan masuk ke badan kita. Ya, betul nggak? Ya, jadi Bapak Ibu, lebih dari 92% ikan salmon di negara asalnya itu adalah hasil ternak. Sudah jarang ikan salmon yang wild, yang di alam liar. Minim sekali. Kalau di negara asalnya aja yang ikan salmon yang wild itu sedikit sekali, nggak mungkin yang diekspor ke Indonesia itu yang wild ya. Jadi sebagian besar yang salmon yang Anda konsumsi, kemungkinan besar adalah hasil ternak yang dari tempat yang kotor itu ya. Saya setelah mempelajari ini saya nggak mau makan ikan salmonnya pun saya udah tidak mau makan lagi Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kenapa Atomy nggak pilih ikan salmon, nggak pilih ikan yang ukurannya menengah seperti salmon. Dipilihnya ikan yang kecil karena ini ada rantai makanan Bapak Ibu. Makin bawah rantainya ikan-ikan kecil ya, dimakan sama ikan yang lebih besar, dimakan sama ikan yang lebih besar lagi. Jadi kalau dia hidup yang paling bawah ini ikannya kecil. Kalau ikannya kecil biasanya umurnya pendek. Kalau umurnya pendek berarti kemungkinan dia terkontaminasi logam berat dari laut itu semakin kecil. Jadi ikan ini lebih bebas dari pencemaran, lebih bebas dari kontaminan logam berat ya. Oke Bapak Ibu, jadi Atomy pilih 100% anchovy karena alasan ini. Untuk keamanan, untuk seminim mungkin terkontaminasi ya. Oke, nah masih ada 3 sertifikasi lagi yang dimiliki oleh produk ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah IFOS 5 star ya. Ini adalah singkatan dari International Fish Oil Standard ya. Ini diberikan jika memenuhi standar tinggi untuk kemurnian, untuk kualitas, untuk konsentrat dan untuk kesegaran. Dia ada 5 star, itu sebenarnya dia punya 1 star, 2 star sampai 5 star. Jadi dia ngasih 5 bintang untuk 5 kriteria. Kalau memenuhi 5-5-nya baru bisa dapat yang 5 star. Kalau cuma hanya memenuhi 1 kriteria boleh dapat IFOS tapi yang 1 star ya. Nah Atomy dapat IFOS yang 5 star. Kemudian ada sertifikasi yang berikutnya lagi dari GOED. Global Organization for EPA-DHA, ini khusus EPA-DHA-nya. Ini dia membantu konsumen untuk membedakan mana suplemen yang kualitas tinggi karena dia memberikan standar yang tinggi dan ketat. GOED ini bukan satu kewajiban dari pemerintah atau dari mana-mana ya Bapak Ibu ya. Ini komitmen sukarela dari produsennya, dari perusahaan pembuatnya. Karena perusahaannya ini menjunjung standar etika dan standar kualitas yang tinggi. Ya, jadi kalau dia masuk dalam organisasi GOED ini berarti dia bisa dipercaya oleh konsumen ya. Kemudian ada IFFO, International Fish Meal and Fish Oil Organization. Ini juga memberikan sertifikasi, dia memastikan mulai dari penangkapan ikannya harus legal dan dia harus sustainable ya, harus berkelanjutan. Bahan bakunya itu harus bertanggung jawab sesuai kode etik. Pabriknya juga diaudit secara independen dari mulai bahan baku sampai produk akhir ya. Jadi tidak gampang untuk mendapatkan sertifikat-sertifikat ini. Semua ini dilakukan untuk menjamin keamanan konsumen ya. Bapak Ibu sekarang mungkin masih mengkonsumsi omega 3 merek lain. Coba Anda cari di kotaknya ataupun di websitenya adakah sertifikasi seperti ini. Saya yakin hampir semua tidak mempunyai sertifikasi seperti ini. Apalagi kalau harganya murah-murah banget ya. Nah Bapak Ibu, Atomy punya fish oil. Ini saya gambarkan ada foto yang dalam bulat itu perbandingan fish oil yang besar dan yang kecil ya. Nah dulu yang saya konsumsi fish oil yang besar itu Bapak Ibu. Ya, Atomy keluarkan yang kecil. Wajar kan Bapak Ibu, begitu lihat ukurannya aja saya langsung beralih. Saya nelen aja susah Bapak Ibu, gede-gede banget ya. Soft gelnya itu besar sekali. Nah kita perlu ingat,
fish oil itu bagus bukan karena ukurannya yang besar. Kadang-kadang 1000 mg minyak ikannya, ditulis 1000 mg. Oke 1000 mg, tapi kandungan EPA-nya berapa? EPA DHA-nya berapa? Kalau yang saya konsumsi sebelumnya 1000 mg, satu soft gel yang besar itu kandungan EPA-nya 300 mg. EPA plus DHA 300 mg. Tapi total fish oil-nya 1000 mg. Sisanya yang lain minyak apa? Kita nggak tahu dan kita nggak butuh sebenarnya. Ya, nah Atomy punya satu soft gel yang mini, yang kecil, 500 mg saja, tapi kandungan EPA DHA-nya sama Bapak Ibu. Lebih efisien telan yang kecil atau yang besar? Yang kecil Bapak Ibu ya. Jadi berarti lebih efisien ya, lebih efektif. Nah, jadi kapsulnya kecil, isinya maksimal, mudah ditelan. Orang makin tua kadang-kadang makin punya masalah untuk menelan Bapak Ibu. Lansia butuh omega 3 tapi nelannya susah. Ini solusi ya, soft gelnya kecil-kecil. Kemudian cangkang soft gelnya juga dari nabati. Jadi kita nggak usah khawatir ini mengandung gelatin atau apa ya. Oke, nah kemudian juga ada kandungan vitamin E di dalam omega 3. Tujuannya apa Bapak Ibu kandungan vitamin E di dalam omega 3? Untuk melindungi minyak ikan supaya tidak mudah teroksidasi. Karena minyak ikan ini gampang sekali teroksidasi. Satu lagi Anda perlu tahu kalau Anda beli minyak ikan, botolnya transparan, yakinlah itu isi dalamnya sudah teroksidasi. Waktu Anda minum sudah nggak ada manfaatnya lagi. Jadi botolnya itu harus kedap udara Bapak Ibu ya. Oke, nah kemudian dosisnya Atomy 2 soft gel sekaligus boleh diminum. Karena kecil-kecil ya, 2 soft gel sekaligus gak usah minum satu-satu, langsung minum 2. Ini minimal Bapak Ibu, namanya juga suplemen. Dia kasih pasti dosis yang kecil karena bukan makanan utama gitu kan ya. Tapi kalau Anda mau konsumsi lebih boleh, saya konsumsi 4. Pak Jaya konsumsi 6 sehari ya. Jadi boleh banget Bapak Ibu. Banyak orang bilang, oh saya sudah minum pengencer darah, saya nggak boleh konsumsi omega 3. Kalau 2 soft gel pun 600 mg EPA DHA Anda nggak boleh minum, berarti Anda nggak boleh makan ikan juga. Karena itu kecil sekali. Ya, untuk bisa mengencerkan darah itu butuh sekitar 2-4 gram. Berarti 2000-4000 mg. Berarti 2 soft gel itu minim sekali dan jangan dikurangi dari dosis itu ya. Jangan cuma konsumsi 1 gitu ya. Minimal 2, mau tambah boleh ya. Dikonsumsinya setelah makan makanan yang berlemak. Biasanya kalau kita makan kan pasti ada makanan berlemak ya. Supaya enzim itu keluar, dia diuraikan, bisa diserap tubuh dengan maksimal. Nah bagaimana kalau ada orang yang mengalami gangguan enzim atau punya masalah dengan empedu yang gak punya enzim untuk memecah lemak. Bantu dengan Finezym. Minum omega 3 pada saat makan konsumsi Finezym juga. Jadi dia bisa memecah lemaknya dengan efektif supaya omega 3 bisa diserap maksimal di tubuh ya. Nah Bapak Ibu di sini ada standar berapa sih sebenarnya omega 3 yang dibutuhkan sehari ya. Kalau dilihat dari beberapa negara membuat standar itu antara 1000 sampai 1800 mg per hari kita butuhnya ya. Kalau kita bisa dapat dari ikan semuanya bagus, tapi jarang banget kita bisa dapat segitu banyak dari ikan ya. Kadang-kadang kita mengurangi konsumsi ikan karena kita tahu konsumsi ikan itu di laut sekitar kita tuh sudah tercemar ya. Makan ikan pun kadang-kadang kita khawatir. Nah, kita bisa alternatifnya mengkonsumsi omega 3 untuk mendapatkan apa yang bisa kita dapatkan dari ikan itu. Nah kalau misalnya kebutuhan sehari 1000 mg sampai 1800 mg, kita coba hitung-hitungan. Kalau 2 soft gel 600 Bapak Ibu, EPA DHA, berarti untuk dapat 1800 konsumsi berapa? 6. Berarti 6 itu masih angka yang wajar, angka yang normal. Nggak usah terlalu paranoid ya. Kemudian kalau Anda mau konsumsi 1000 mg, Anda konsumsi berapa? 1000 itu batas bawahnya loh. Butuhnya 3 atau 4 ya. Jadi itu masih angka-angka yang wajar ya. Jadi jangan sampai saya pernah ada orang saya konsumsi 1 aja katanya. Waduh, mendingan gak usah ya. Oke. Nah, produk kita ini harganya nanti 533.000 ya. PV-nya mantap 16.000 ya. Info dari Atomy akan tersedia di pertengahan bulan April. Jangan lupa Bapak Ibu jelaskan dari sekarang, informasikan ke teman-teman Anda, keluarga Anda, begitu launching langsung boom ya.
Oke, Bapak Ibu belinya di mana? Di aplikasi Atomi. Ada yang beli di luar? Anda lihat ini? Ini dari Marketplace Indonesia. Memang bukan fish oil kita sekarang, tapi ini juga produk Atomi yang dipalsukan. Anda berpikir ini kebetulan karena botolnya beda, langsung ketahuan sebelum dibuka, ya. Tapi kalau botolnya sama Anda pasti tertipu. Anda pikir Anda dapat minyak ikan, ternyata mungkin di dalamnya minyak bekas goreng ikan. Ya Bapak Ibu, hati-hati beli hanya di aplikasi Atomi. Ini tentang kesehatan. Jangan sampai mengorbankan kesehatan hanya karena ingin murah sedikit Bapak Ibu ya. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.